Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Maraqil Ubudiyah Syarah ala Bidayatil Hidayah lil Imam Al-Ghazali ta'alif Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani Al-Jawi rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kita memasuki pasal atau bab baru, yaitu ada bil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannif wasyarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim amin ya rabbal alamin. Babu adabil wudu. Bermula ini itu bab menjelaskan adab-adab wudu. Selesai istinja, sekarang kita berwudu. Al-muradu bil adabi huna al-matlubatu fatashmulul mandubata wal wajibata. Bermula yang dimaksud dengan segala adab di sini, ya, adab dalam judul itu al-matlubah, itu yang dianjurkan. Fatashmulul mandubah, maka masuk ianya adab akan yang mandub dan akan yang wajib. Jadi judulnya di sini beliau menyatakan bab adab wudu. Padahal dalam pembahasannya nanti masuk juga dalam rukun wudu, sunnah wudu dan semuanya. Makanya beliau Syekh Nawawi rahimahullah menyatakan di sini yang dimaksud dengan adab di sini yaitu yang dianjurkan. Yang dianjurkan baik yang berupa sunnah ataupun yang berupa wajib. Kama afadahu Syekhuna Abdul Hamid, sebagaimana memberi faedah akannya oleh Syekhuna Abdul Hamid. Begitu kata Syekh Abdul Hamid. Fa iza faraghta minal istinja'i fala tatrukis siwaka. Maka apabila Anda telah selesai dari istinja, niscaya maka fala tatruk, maka janganlah engkau meninggalkan akan bersiwak. Jadi selesai istinja langsung bersiwak. Wanui bisiwaki as-sunnatu as-sunnata wa tathiral fami li qiraatil Qur'an. Dan niatkan olehmu fi'il amar dengan bersiwak tersebut akan sunnah. Ketika bersiwak niat ni sunnah Nabi. Wa tathiral fami, dan niat pula akan membersihkan mulut. Membersihkan mulut li qiraatil Qur'an, untuk baca Quran, untuk salah, untuk zikir dan semuanya. Niat olehmu dengan bersiwak akan sunnah, dan tathiral fami akan membersihkan mulut li qiraatil Qur'an, untuk baca Quran, wa zikrillah, dan untuk mengingat Allah, fi shalah, dalam salat. Kama tanwi bil jima'i husulan nasli, sebagaimana engkau niat dengan jima akan mendapatkan keturunan. Artinya pekerjaan-pekerjaan sunnah kalau benar niatnya, kalau ada niatnya, kita akan mendapatkan pahala. Nah, bahkan perbuatan-perbuatan yang biasa saja yang bukan ibadah, kalau benar niatnya juga dapat pahala, seperti jima misalkan. Kalau niatnya bagus untuk menjaga diri supaya tidak terjatuh ke dalam yang haram, untuk menafkahi istri, untuk mendapatkan keturunan, ya dapat nilainya. Fa innahu aisiwaku matharatun lil fami. Tadi beliau bila selesai dari istinja jangan lupa bersiwak. Kenapa? Fa innahu, karena bahwa sungguhnya siwak itu matharatun lil fami, alat untuk membersihkan mulut. Matharah di sini kelihatannya isim makan, isim alat. Matharatun lil fami, alat untuk membersihkan mulut. Bagaimana cara membaca matharah? Bi fathil mimi wa kasriha. Bisa dengan fathah mim, bisa juga dengan kasrahnya mim. Mitharah ay alatun tunaddifuhu minar raihatil karihah. Ay tafsiriyah alatun, kita menafsirkan mitharah atau matharah. Maka bahwa sungguhnya siwak itu alatun, satu alat, tunaddifuhu, yang membersihkan ianya alathu akannya mulut, minar raihatil karihah, dari bau yang tidak sedap, dari bau busuk. Wa mardatun lirabbi, ini mardah kita
buat aja masdar mimi, maka bahwa sungguhnya siwak dalam arti bersiwak kalau di sini itu mardhatun lirab, itu membuat ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah suka yang wangi-wangi. Wa maskhatatun lisyaitan, dan membuat marah bagi setan. Orang yang suka bersiwak setan benci, tidak suka. Setan suka kekotoran. Ini beliau membawakan beberapa dalil yang menguatkan bahwa anjuran bersiwak. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Bermula satu salat dengan siwak itu lebih utama dari 70 salat dengan tanpa siwak. Jadi salatun kita jadikan mubtada karena taksis dengan siwak. Bermula satu salat yang ada ianya satu salat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 salat tanpa siwak. 70 salat bukan 70 derajat. Bukan berarti di sini kita kalau mau salat tinggal bersiwak doang terus nggak perlu salat berjamaah. Nah, jamaah 27 derajat. Satu salat dengan siwak 70 salat. Karena salat dan derajat itu beda-beda masalahnya. Satu salat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 salat tanpa siwak. Li khabarin rawahul Humaydi, karena ada satu khabar hadis yang telah meriwayatkan akannya khabar oleh Syekh Al-Humaydi. Apa hadis riwayat Humaydi? Rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atan bila siwakin. Bermula 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam riwayat yang lain itu raka'atun bisiwakin ta'dilu sab'ina raka'atan. Bermula 1 rakaat dengan siwak itu ta'dilu sebanding ia sab'ina akan 70 rakaat. 1 rakaat yang kita laksanakan dengan didahului bersiwak, membersihkan gigi, sebanding dengan 70 rakaat tanpa siwak. Wala yadullu hadzal hadisu ala ziyadati fadli siwaki ala fadlil jamaah allati hiya bi 27 darajah. Wala yadullu, dan tidak menunjukkan oleh ini hadis, hadzal hadis, hadisu fa'il yadullu, dan tidak menunjukkan oleh ini apa ini hadis, ala ziyadati fadli siwak, kepada lebih keutamaan siwak, ala fadlil jamaah, di atas keutamaan jamaah allati hiya, yang dianya jamaah itu bisab'in wa isyrina, itu sabit dengan 27 derajat. Jadi tidak berarti tadi satu siwak seperti 70 rakaat tanpa siwak. Ini tidak berarti hadis ini menyatakan bahwa siwak itu lebih utama dari sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Tidak berarti siwak lebih utama dari sholat jamaah, tidak. Kenapa? Li'annahu lam yattahidil jaza'u fihima, karena bahwasanya hal wasyi itu lam yattahid, ittahada yattahid, karena tidak bersatulah oleh balasan fihima pada keduanya 2 hadis. Karena hadis siwak menyatakan 70 rakaat, sementara hadis sholat jamaah 70 derajat. Derajat dan rakaat tentunya berbeda. Karena itu 2 hadis tersebut tidak saling menafikan. Li'anna darajatan wahidatan minal jamaah qad ta'dilu kasiran minas sab'ina rakaatan bisiwakin. Karena bahwa sungguh darajatan wahidah, 1 derajat. Karena bahwa sungguh 1 derajat dari jamaah itu kadang-kadang ta'dilu, sebanding ia akan lebih banyak minas sab'in, daripada 70 rakaat bisiwakin dengan gosok gigi. Maksudnya begini, 1 rakaat dengan siwak lebih utama dari 70 rakaat tanpa siwak. Sholat jamaah lebih utama dari sholat sendiri dengan 27 derajat. 1 derajat dari sholat jamaah kalau kita bandingkan bisa saja lebih dari 70 rakaat sholat. Itu maksudnya. Makanya hadis siwak tidak menafikan atau tidaklah berarti dia lebih utama siwak daripada sholat Jumat. Tidak, karena beda masalahnya. Waqalal Wana'i, dan berkatalah oleh Syekh Wana'i, apa kata beliau? Waqad yajibul istiyaku limra'atin iza amaraha zawjuha, dan kadang-kadang wajib oleh bersiwak li imra'atin, bagi seorang perempuan istri, iza amaraha zawjuha, apabila memerintahkan akannya si istri oleh suaminya. Jadi pada dasarnya hukum siwak itu sunnah.
Tapi karena ada hal-hal lain bisa menyebabkan dia jadi wajib. Semisal seorang istri diperintahkan oleh suaminya untuk bersiwak, itu jadi wajib dilakukan sebagai hak suami. Walil mamluki iza amaruhu saiduh, dan bagi apa? Dan kadang-kadang wajiblah oleh bersiwak lil mamluk, bagi para budak hamba sahaya, iza amarahu, ketika memerintahkan akannya si mamluk oleh tuannya. Ya, zaman dulu ada budak diperintahkan oleh tuannya jadi wajib. Waliman akala sauman, dan bagi siman yang makan ia akan saum bawang, au basalan atau basal. Jadi sauman bawang merah kalau nggak salah, basalan bawang putih. Orang-orang yang makan ia bawang merah bawang putih yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Nah, itu harus membersihkan mulutnya karena mau berjumat. Waqat tawaqqafat izalatur raihah ala siwaki li ajli salatil Jumat. Kadang-kadang terhentilah oleh menghilangkan bau di atas siwak karena sholat Jumat. Maksudnya begini, contoh siwak yang hukumnya jadi wajib, yaitu orang-orang yang makan bawang pada hari Jumat. Makan bawang pada hari Jumat, kemudian bau-bau bawang itu tidak bisa hilang melainkan dengan bersiwak. Ketika itu bersiwak jadi wajib. Itu maksudnya kadang-kadang terhentilah oleh hilangnya bau. Nggak bisa hilang bau melainkan dengan siwak. Nah, karena dia mau sholat Jumat hukumnya wajib, akhirnya bersiwak untuk menghilangkan bau itu pun jadi wajib. Intaha. Summa indal faraghi minas siwaki jelis lil wudu. Kemudian indal faragh, ketika selesai dari bersiwak, sesudah selesai membersihkan gigi, ijlis lil wudu, duduk olehmu untuk wudu. Berarti di sini kita paham bahwa duluan membersihkan gigi daripada berwudu. Wa hadza muwafiqun lima fi kalamir Ramli wal Mawardi min anna mahallahu qabla ghaslil kaffaini. Bermula ini yang dalam matan, yaitu sesudah bersiwak duduk untuk berwudu. Bermula ini itu muwafiqun, itu sesuai ia lima fi kalamir Ramli, bagi ma yang ada ia dalam kalam Syekh Ramli dan Syekh Mawardi. Apa kalam Syekh Ramli dan Mawardi? Min anna mahallahu, dari bahwa sungguh tempatnya siwak itu qabla ghaslil kafaini, sebelum mencuci dua tangan. Jadi menurut Syekh Ramli Mawardi, bersiwak dulu baru cuci dua tangan. Khilafan lil imami wa ibnis salah, berbeda bagi Imam dan Ibnu Salah dan Ibnu Naqib. Saya nggak tahu imam ini siapa, apa Imam Nawawi apa siapa ya. Khilafan lil imami, sebalik bagi Imam dan Ibnu Salah dan Ibnu Naqib dan Ibnu Hajar dan Syarbaini, min anna mahallahu baina ghaslil kaffaini wal madmadah, dari bahwa sungguh tempatnya siwak itu sabit antara mencuci dua tangan dan antara berkumur-kumur. Itu menurut Imam atau Ibnu Salah, Ibnu Naqib, Ibnu Hajar, Syarbaini, beliau itu berpendapat bahwa siwak itu kedudukannya antara cuci tangan dan madmadah. Sesudah mencuci tangan dulu, kemudian sebelum berkumur-kumur, itulah tempatnya membersihkan gigi. Beda sama Syekh Ramli dan Mawardi, membersihkan gigi sebelum memasuki dalam wudu. Jadi boleh dua-duanya. Ijlis lil wudu, duduk olehmu untuk wudu, mustaqbilal qiblati, hal keadaan kamu itu yang menghadap kiblat. Nah, di sini nggak apa-apa mustaqbilal kita hal, karena idhofah lafzi bukan idhofah maknawi. Hal keadaan kamu itu yang menghadap kiblat, ala maudhi'in murtafi'in, di atas tempat yang tinggi, kaila yusibakar rasyashu, supaya bahwa tidak menimpa akan dirimu oleh rasyash. Rasyash, bagaimana cara membaca rasyash? Bi fathir ra, fathah ra, rasyash ay al mutanasiru minal ma, oleh yang berdebaran dari air, supaya tidak menimpa akan dirimu oleh percikan, maksudnya percikan air. Ini tempat wudu. Kita ceritanya wudu, mungkin tempat wudu bukan seperti sekarang ya, sudah dibikin ya. Ini tempat wudu kita masih bisa memilih menghadap kiblat, ambil posisi yang tinggi, supaya ketika air yang kita gunakan jatuh ke bawah tidak muncrat mengenai pakaian dan badan kita.
Wa qul bismillahirrahmanirrahim, dan katakan olehmu bismillahirrahmanirrahim. Sesudah kita duduk ngambil posisi membaca bismillahirrahmanirrahim. Sunnah berwudu. Fa in qulta bismillah kafa, maka jika engkau mengatakan akan bismillah, niscaya cukup ya, bismillah doang, enggak pakai ar-rahman ar-rahim, sudah cukup. Sudah kita dapati pahala sunnahnya. Fa in taraktal basmalata fi awalil wudu, maka jika engkau tinggalkan akan basmalah di awal wudu, fa'ti biha fi asna'ihi, maka datangi olehmu dengannya basmalah fi asna'ihi, pada pertengahannya wudu. Di awal wudu kita lupa, ingatnya di tengah, tetap baca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim di pertengahan wudu. Beliau di sini tidak menganjurkan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Berbeda dengan ketika makan. Kalau makan di awal lupa baca bismillah, di tengah bismillah fi awalihi wa akhirihi. Di sini beliau tidak mengingatkannya, mungkin tetap baca bismillah doang. Fa in faraghta fala ta'ti biha li fauti mahalliha, maka jika engkau telah selesai dari wudu baru ingat lupa baca bismillah, fala ta'ti biha, maka janganlah engkau mendatangi dengannya basmalah, tidak lagi membaca basmalah. Kenapa? Li fauti mahalliha, karena telah luput tempatnya. Karena tempatnya basmalah itu di awal atau di tengah. Kalau udah selesai enggak. Berbeda dengan makan. Summakul, kemudian katakan olehmu, kita baca ini doa selesai wudu. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Bermula segala puji itu bagi Allah, Allah alladzi ja'alal ma'a, yang telah menjadikan ya Allah akan air, tahuran akan yang suci. Kita puji kepada Allah karena telah menjadikan air ini suci, dia lembut hingga sangat cocok digunakan untuk bersuci. Kadza fil azkar, demikian tersebut dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi juga menyebutkan doa ini dalam kitab Al-Azkar. Kemudian jadi ini tambahan Syekh Nawawi Al-Bandani. Beliau sesudah kita selesai membaca basmalah tadi, bukan selesai wudu, selesai membaca basmalah, kita baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Kemudian Imam Ghazali menyatakan baca Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin. Ya Tuhanku, Rabbi huruf nidanya mahdhuf. Ya Rabbi, ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamadzati syayatin, daripada was-was syaitan. Apa arti hamazah? Ai wasawisihim, daripada was-was syaitan, gangguan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, aku berlindung kepadamu ya Allah. A'udzubika Rabbi, aku berlindung dengan engkau Rabbi, ya Tuhanku, ayyahdurun, daripada bahwa mereka mendatangi aku. Ayyahdurun, daripada bahwa mereka hadir. Apa maksud mereka hadir? Ai antusibani syaitanu bisu'in, daripada bahwa menimpa akan diriku, antusibani, daripada bahwa menimpa akan aku oleh syaitan, bisu'in, dengan keburukan. Kita minta lindung kepada Allah supaya tidak diganggu oleh syaitan. Kadza fis sihah, demikian tersebut dalam kitab sihah. Sedikit lagi, summaghsil yadaika, kemudian basuh olehmu akan kedua tanganmu. Kedua tangan, yadaika di sini maksudnya kaffaika ila ku'aika. Kemudian cuci olehmu akan dua tanganmu, kaffaika, dua telapak tanganmu, ila ku'aika, kepada dua pergelangan tangan. Ya, telapak tangan zahir batin kita cuci. Ya. Salasan, cuci olehmu akan dua tanganmu salasan 3 kali, qabla an tudkhilahumal ina'a, sebelum bahwa engkau masuki akan keduanya dua tangan tadi akan bejana, sebelum kita celupkan ke dalam kulah tempat wudu, maka kita cuci dulu. Nah, kalau wudu di keran berarti ini enggak berlaku. Tujuannya untuk menjaga supaya air tetap bersih. Waqul, kemudian katakan olehmu, Allahumma inni as'alukal yumna, ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, aku minta kepadamu al yumna, akan yumna. Bagaimana cara membaca yumna? Bi dhammil ya'i, dengan dhammah ya, yumna. Apa arti yumna? Al quwwata 'ala ta'ah, akan kekuatan untuk taat. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu akan yumna, akan kekuatan untuk bisa taat kepadamu. Wal barakah, aku minta akan keberkahan. Arti berkah, ziyadatal khairi, akan tambahan kebaikan.
Wa a'udzubika minasyu'mi. Aku berlindung kepadamu ya Allah minasyu'mi ai syarri, daripada keburukan, kemalangan, wal halakati, dan daripada halakah. Apa arti halakah? Bagaimana cara membaca halakah? Bi fathi ahrufihi, dengan patah segala hurufnya. Halakah. Aku berlindung kepadamu ya Allah minasyu'mi, dari keburukan, wal halakah, dan dari kebinasaan. Au kul, atau katakan olehmu mislama nuqila anir Ramli, akan misilma yang dinakalkan akan dia nyama dari Syekh Ramli. Atau bisa juga kita baca doa yang diambil dari Syekh Ramli. Apa kata Syekh Ramli? Wahwa dia nyama nukila anir Ramli, Allahumma fad yadayya min ma'asika kulliha. Allahumma ya Allah ihfad yadayya, jaga olehmu akan dua tanganku, min ma'asika, dari maksiatmu, kulliha, seluruhnya maksiat. Bagus juga doa ini kita baca. Ya, nggak baca di mulut, dalam hati juga boleh. Allahumma khfad yadayya min ma'asika kulliha. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu, ini masih panjang. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.